Perkenalkan, nama saya Edi Bagusmain Arichandra. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi agama Hindu, yaitu yantra, mantra, dan tantra. Pada dasarnya, yantra, mantra, dan tantra ketiganya mewakili pendekatan dasar yang tersedia bagi manusia untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk tugas mereka di bumi. Mereka digunakan dalam 3 jalan penting yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, yaitu jalan tindakan atau karma marga, jalan pengetahuan atau jnana marga, dan jalan pelepasan atau sannyasa marga. Mereka dapat digunakan untuk tujuan konstruktif untuk mencapai perdamaian atau untuk tujuan destruktif untuk menciptakan kekacauan. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan dari yantra. Yantra adalah bentuk nyasa atau simbol atau yang dimaksud dengan pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide sang yang widiwasa. Umumnya digunakan dalam melakukan upakara puja dengan mengikut sertakan bija mantra sesuai yantra tersebut. Ada beberapa bentuk yantra yang terdiri dari Bu Prista Yantra, Meru Prista Yantra, Meru Prastar Yantra, Ruram Prista Yantra, dan Patala Yantra. Sekarang ini ada penjelasan dari bentuk-bentuk yantra. Yang pertama ada Bu Prista Yantra, yaitu yantra yang dibuat di suatu bahan tertentu, yang hanya ditulis di lembar kertas atau kain. Lalu yang kedua ada Meru Prista Yantra, ialah yantra yang berbentuk seperti piramid yang bagian dasar penampangnya dibuat besar dan semakin ke atas semakin kecil. Yang ketiga ada Meru Prastar Yantra, ialah yantra yang dipotong sesuai garis atau dipotong bagian tertentu. Yang keempat ada Ruram Prista Yantra, ialah yantra yang bagian dasarnya membentuk mandala segi 4 dan di atasnya dibentuk seperti tempurung kura-kura. Yang terakhir ada Patala Yantra, ialah yantra yang bentuknya kebalikan dari Meru Prista Yantra, ya, di mana piramid di atasnya besar dan di bawahnya kecil. Sekarang kita akan ke penjelasan dari mantra. Secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man atau manana dan tra atau trana yang berarti pembebasan dan ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra yang berarti dapat memanggil datang atau biasa disebut amantrana. Mantra memiliki dua bentuk pengertian tergantung dengan tingkatnya, yaitu yang pertama ada tingkat tinggi dan ada tingkat rendahnya. Pengertian dalam tingkat tingginya ialah kombinasi beberapa kata yang sangat kuat yang didengar oleh orang bijak dan dapat membawanya melintasi lautan kembali. Sedangkan pengertian tingkat rendahnya ialah rumusan gaib untuk memenuhi bermacam-macam keinginan duniawi. Mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu, diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi. Untuk menghasilkan pengaruh yang dikehendaki, mantra harus disuarakan dengan cara yang tepat, sesuai dengan suara atau ritme dan varna atau bunyi. Huruf-huruf penyusunannya pada dasarnya ialah mantra sastra, karena itu dikatakan sebagai perwujudan sastra dan tantra. Yang terdiri atas mantra adalah Paramatma, Veda sebagai jiwatma, Darsana sebagai indriya, Purana sebagai jasad, dan Smriti sebagai anggota. Karena itu, Tantra merupakan sakti dan kesadaran yang terdiri atas mantra. Mantra tidak sama dengan doa-doa atau kata-kata untuk menasehati diri, atau yang biasa disebut Atmani Wedana. Sekarang kita akan ke penjelasan singkat dari Tantra. Tantra adalah ilmu pengetahuan kerohanian yang untuk pertama kalinya diajarkan di India 7.000 tahun silam. Tan berasal dari akar kata Sanskerta yang berarti perluasan dan tra yang berarti pembebasan. Dengan demikian, Tantra merupakan latihan rohani yang mengangkat manusia ke dalam suatu proses yang memperluas pikirannya. Tantra menghantar manusia dari suatu keadaan tidak sempurna menjadi sempurna, dari keadaan kasar menjadi halus, dan dari kemelekatan menjadi terbebaskan. Begitu saja untuk penjelasan dari materi agama Hindu, yantra, mantra, tantra. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.